Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kemarin, dan kemarin sudah ditetapkan bahwa akan ada pertemuan lanjutan hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu sekalian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Akan coba sama-sama kita jawab Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang berkaitan kebijakan nanti akan dijawab oleh pimpinan, dan hal-hal yang bersifat teknis akan sama-sama kita jawab bersama-sama. Tentunya dibantu oleh Pak Deputi, Pak Karo, dan jajaran para TA. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke hadapan kita semua. Mohon operator untuk ditayangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota hasil pertemuan kita kemarin. Tapi dari pertanyaan ini saya coba grouping. Pertanyaan pertama tentang yang berkaitan dengan alat kerja, kemudian kedua pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi, ketiga yang berkaitan dengan komposisi tim Pokja, yang keempat yang berkaitan dengan sarana, akses sipol, dan tanda tangan di berkas. Kita akan menjawab dulu pertanyaan yang berkaitan dengan alat kerja. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bawaslu Karangasem Bali, kemudian Bawaslu Deli Serdang, kemudian Bawaslu Wakatobi, kemudian Bawaslu Bovendigul, Padang Pariaman, Aceh Barat, Pangandaran, dan Pasaman. Bawaslu tersebut mempertanyakan soal alat kerja yang akan diturunkan oleh Bawaslu RI terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu sekalian, yang terhormat pimpinan, Pak Deputi, Pak Karo, kami sudah berusaha untuk membuat alat kerja pengawasan yang kita akan pergunakan dalam melakukan pengawasan tahapan verifikasi partai politik yang akan kita mulai esok. Tahapan alat kerja ini terdiri dari alat kerja pengawasan pendaftaran yang akan kita gunakan esok, alat kerja pengawasan verifikasi administrasi, dan alat kerja verifikasi faktual. Ini juga sudah saya share di grup. Nanti mohon draft alat kerja ini ditampilkan. Tapi sebelum kita sebelum kita launching alat kerja ini, karena alat kerja ini juga harus didiskusikan di internal TA, kami mohon waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembahasan internal di tingkat TA. Tapi alat kerja ini sudah kami sebar, sudah kami distribusikan ke grup TA untuk kemudian dicermati hal-hal apa yang harus diperbaiki dan hal-hal apa yang harus ditambahkan. Esok ketika kita turun melakukan pengawasan tahapan verifikasi pendaftaran, ini akan dibekali tentunya dengan alat kerja yang sudah kami susun bersama-sama. Mungkin itu jawaban dari saya sebagai tenaga ahli. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, Pak Deputi, mungkin dari tenaga ahli yang lain.
Monggo yang lain. Izin Kang Mumu. Siapa Arif? Monggo Pak Arif. Ya, saya mungkin mau coba bantu jawab hal-hal yang mendasar dulu terkait kebijakan atau regulasi ya. Ini ada pertanyaan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait leading sektor dari pengawasan Verpol itu di-lead oleh Divisi Penyelesaian Sengketa, begitu kan? Bagaimana menetapkan hal ini? Nah, sesuai dengan arahan Pak Ketua ya, Pak Rahmat Bagja, bahwa kita berkaca pada pemilu sebelumnya, jadi pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh satu divisi begitu, tapi kita membagi sesuai dengan divisi yang paling berkepentingan di situ. Nah, oleh karena itu di tahapan Verpol ini karena potensi sengketa yang terbesar di situ dan divisi penyelesaian sengketa yang dirasa paling kompeten lah untuk memetakan, untuk mendeteksi potensi-potensi apa saja yang bisa kita anulir untuk menekan sedikit mungkin permohonan, bahkan mencegah terjadinya permohonan sengketa, maka ditetapkan leading sektor dari pengawasan Verpol ini adalah di divisi penyelesaian sengketa begitu. Nanti untuk tahapan lainnya itu juga akan dibagi lagi begitu. Mungkin nanti di tahapan kampanye yang leading sektornya divisi penanganan pelanggaran, kemudian di logistik oleh divisi SDM gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Baik, ya. Pak Arif. Mohon izin tadi dapat masukan, alangkah baiknya kita mendengarkan jawaban yang atas pertanyaan yang bersifat kebijakan gitu, yang hari ini akan kita mintakan jawaban dari Ketua Bawaslu RI atau melalui Pak Dayanto sebagai TA Pak Ketua Bawaslu RI. Monggo Pak Bang Dayanto. Iya, baik. Terima kasih Pak TA, Kang Mumu, Bapak Ibu semuanya, Pak Ketua, Pak Deputi, Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota terundang di rapat koordinasi nasional ini. Jadi Bapak Ibu berkaitan dengan pengawasan tahapan verifikasi partai politik, mungkin prinsip paling mendasar ya dari pembagian koordinasi tanggung jawab per divisi ini adalah tidak lain dari bagaimana kita mencoba menerjemahkan prinsip pengelolaan organisasi pengawas pemilu yang itu berbasis pada prinsip kolektif kolegial itu. Nah, dalam prinsip kolektif kolegial, Bapak Ibu, dimensi paling penting kan ada dua hal ya kalau saya lihat. Yang pertama adalah bagaimana kita kemudian dalam rangkaian proses ini itu ada kesetaraan informasi ya di antara kita semua, dan yang kedua juga adalah skill kita sebagai pengawas pemilu. Nah, oleh karena itu ini kemudian coba dibagi. Nah, pembagian ini tentu akan diterjemahkan secara detail, konkret, lalu didukung dengan serangkaian regulasi ataupun ketentuan-ketentuan yang itu juga berkembang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian akan coba kita respon
sebagai sporting dari pimpinan, kita para TA juga sudah saling berkomunikasi berkaitan dengan ini. Tadi misalnya ada pertanyaan yang di awal sudah sudah direspon oleh Pak Mumu. Nah, itu nanti mungkin biar sistematis, silakan dilanjutkan Pak Mumu, termasuk teman-teman yang terkait dengan pertanyaan yang sifatnya substansi teknis ke divisi masing-masing, karena ini kan kolegial. Jadi jika ada yang mau ditambahkan, kita persilahkan. Misalnya tadi soal di alat kerja, jika misalnya teman-teman divisi pengawasan atau pencegahan masih ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan itu, kita persilahkan. Itu barangkali Pak Mumu, Pak Tea. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayanto atas nama Ketua sudah memberikan arahan kepada kita semua. Berikut di screen sudah terlihat Bapak Ibu sekalian, sudah kami klasifikasikan menjadi 2 klasifikasi. Pertama, perihal kebijakan. Perihal kebijakan ini tentunya hanya bisa dijawab oleh ketua dan pimpinan yang lain ketika ini berkaitan dengan kebijakan. Saya coba bacakan Bapak Ibu sekalian. Teknis pedoman dan atau petunjuk teknis mengenai cara pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Diperlukan pedoman dan atau petunjuk teknis mengenai tata cara pembentukan dan alur kerja tim Pokja yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan pada tiap tahapan penyelenggaraan pemilu. C. Diperlukan pengaturan mengenai teknis dukungan sekretariat yang melekat pada pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Apakah dilekatkan kepada unit kerja di bawah koordinator divisi atau dilekatkan pada unit kerja yang memfasilitasi teknis pengawasan pelaksanaan pengawasan. D. Diperlukan alat kerja atau instrumen yang digunakan dalam pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. E. Diperlukan draft klausul jaminan kerahasiaan data sipol untuk pengguna akun sipol di seluruh tingkatan. Mungkin ini yang berkaitan dengan kebijakan Bapak Ibu sekalian. Beberapa poin sudah dijawab. Contoh misalkan terkait dengan diperlukan draft klausul jaminan kerahasiaan data sipol untuk pengguna akun sipol di seluruh tingkatan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Kapus Datin kemarin, Bapak Ibu sekalian, bahwa akun yang diterima oleh Bawaslu RI akan diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, tentunya dengan perjanjian kerahasiaan. Mungkin ini sudah dilakukan dan silakan Bapak Ibu sekalian untuk mencermati sipol yang akunnya sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan instrumen alat kerja yang akan kita gunakan untuk tahapan pengawasan tahapan ini sudah saya katakan tadi bahwa sudah kami susun dan setelah forum ini insya Allah akan kami launching kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan para pengampu kebijakan di Bawaslu RI. Mungkin ada yang lain yang bisa dijawab oleh Pak Deputi. Monggo Pak Deputi. Pak Mumu, saya mau menjawab berkaitan dengan arahan Pak Ketua tadi, khusus menyangkut tim fasilitasi pengawasan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan konsekuensi atas pembentukan. Saya hanya mengarah ke situ saja sesuai dengan arahan Pak Ketua. Jadi begini Bapak Ibu Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi ada 30 Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, ada yang kaitan dengan konsekuensi anggaran, maka dalam upaya memfasilitasi
kegiatan ini bisa berjalan maksimal. Kita akan melakukan langkah-langkah cepat sesuai arahan Pak Ketua untuk menanyakan kondisi yang terjadi di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Hal ini juga terjadi di Bawaslu RI, tapi langkah-langkah yang kita ambil seperti yang akan saya jelaskan, mungkin dapat dicontohkan terserah. Bahwa tim fasilitasi ini adalah tim fasilitasi pengawasan di tingkat RI, melibatkan lintas kedeputian dan kepala pusat. Bagaimana pelaksanaan atas tim ini melakukan aktivitas. Kita tetap akan, jika kegiatan tim fasilitasi ini berasal dari biro pengawasan misalnya, dia tetap menggunakan anggaran itu. Jika berada dalam pegawai dari penanganan pelanggaran, tetap akan pakai anggaran di biro itu pun biro lainnya. Dengan demikian, bagaimana jika kegiatan-kegiatan tim fasilitasi pengawasan ini berada di provinsi dan kabupaten kota? Maka yang pertama perlu untuk para kasek baik provinsi kabupaten kota dipanggil untuk bisa menjelaskan tentang kondisi keuangan. Kemudian jika ada hambatan-hambatan segera kita lakukan. Saya akan mengambil langkah-langkah atas informasi yang diarahkan oleh Pak Ketua. Secepat mungkin mau melihat lebih jauh tentang ketersediaan anggaran, cukup tidak cukup dan sebagainya. Kemudian akan mengambil langkah-langkah cepat untuk melaporkan kepada Pak Sekjen sesuai arahan Pak Ketua tadi. Dan kita berupaya semaksimal mungkin ini tidak ada terjadi permasalahan-permasalahan kita dengan penganggaran. Andaikan ada, itu mungkin adalah anggaran yang tersedia di bawah provinsi kabupaten kota hanya untuk itu. Tetapi kita akan berupaya semaksimal mungkin kaitan dengan ini. Yang dapat saya komentari kaitan dengan itu aja, Pak. Baik, makasih. Terima kasih Pak Deputi. Abang itu mana kau? Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah di pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan butuh penambahan jawaban? Monggo, Bapak Ibu sekalian. Izin. Pak Pak. Izin Lombok Timur. Ya, Kang ngomong. Siap. Siapa, Dokter? Izin. Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur. Mohon izin, Lombok Timur, kita sedang menunggu jawaban dari yang berkaitan dengan kebijakan. Jika dirasa jawabannya akan ditambahkan oleh mungkin barangkali pimpinan ataupun pejabat struktural, kita sedang menunggu jawaban dulu, Pak. Izin masuk, Kang. Siap, Ibu. Iya, terima kasih banyak. Kalau untuk kebijakan, sebagaimana yang pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan, tadi sudah dijelaskan pertama bahwa nanti Bawaslu RI akan mengeluarkan instrumen yang berkaitan dengan alat kerja, kebijakan berkenaan dengan pedoman-pedoman, itu akan diturunkan langsung oleh Bawaslu RI. Tadi disampaikan oleh TA, akan disampaikan hari ini. Jadi soal bagaimana pengawas pemilu bekerja untuk melakukan pengawasan, alat kerjanya sudah disiapkan. Baik di masa pendaftaran, verifikasi, maupun penetapan nanti. Yang kedua, berkenaan dengan kebijakan kerahasiaan sipol yang tadi disampaikan. Sahabat-sahabatku sekalian, informasinya adalah pemberian akun sipol hari ini berbeda dengan pemberian akun sipol pada pemilu 2019 yang lalu. Apa bedanya? Bedanya yang lalu itu langsung bawa KPU RI itu dia akan kasih ke KPU, ke Bawaslu RI, juga dia menyiapkan akun-akun untuk provinsi dan kabupaten kota. Tapi hari ini KPU hanya punya kebijakan satu pintu untuk kerahasiaan sipol. Jadi sipol akan diberikan ke Bawaslu RI, kita sudah punya Bawaslu RI yang akan menurunkan
Nah, menurunkannya Bawaslu RI tentu nanti ada prasyaratnya. Salah satunya adalah soal klausul bagaimana data ini tidak disalahgunakan oleh sahabat-sahabat di level provinsi maupun kabupaten kota. Apa itu klausul itu akan dibungkus di mana? Nanti segera akan disampaikan. Misalnya bisa dalam bentuk surat edaran, bisa dalam bentuk surat keputusan ketua. Yang intinya adalah ketika sipol turun ke kabupaten kota, maka dipastikan sahabat-sahabat akan bisa mengakses akun sesuai wilayahnya sendiri. Ini untuk memastikan nanti tidak saling ganggu ketika ada trouble di lapangan. Jadi nanti akan ada serah terima seperti Bu Lita sampaikan kemarin kan. Nah, selebihnya soal kebijakan saya kira berhenti di level ini. Yang kemarin sudah ditanyakan, lalu sekarang diberikan kejelasan. Berkenaan hal-hal lain, sebenarnya tadi Pak Ketua sudah sampaikan, seluruh yang terangkum dalam PKPU 4 2022 itulah yang akan menjadi objek pengawasannya Bawaslu. Bagaimana cara Bawaslu melakukan pengawasan di situ? Salah satunya soal tanda tangan. Tadi Pak Ketua sudah menegaskan, sebagai jajaran pengawas pemilu, kita tidak menandatangani form apapun karena akan berkaitan dengan cara kita bekerja dalam penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Tidak boleh tanda tangan kecuali daftar hadir. Nah, ini harus dipahami, jangan sampai nanti masing-masing punya tafsirnya sendiri. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan teknis yang kami baca banyak sekali, saya juga sudah mendapatkan salinan pertanyaan itu. Kami persilahkan Pak TA untuk dapat langsung menjawab point to point, sehingga nanti tidak menimbulkan kebingungan di tingkatan sahabat-sahabat. Terima kasih Pak TA. Terima kasih Ibu. Izin satu lagi Ibu Kordif, ada pertanyaan dari salah satu Bawaslu provinsi mengenai tim yang yang akan diturunkan dalam konteks Pokja. Apakah kemudian karena ini kebijakan dari RI sudah dibagi Pokja bentuk PIC, apakah kemudian ini secara otomatis di provinsi dan kabupaten kota juga begitu, atau menunggu arahan selanjutnya, walaupun tadi Pak Ketua sudah jelas mengatakan bahwa divisi pengawasan tetap terlibat aktif dalam melakukan pengawasan. Tapi ada beberapa pertanyaan dari kabupaten kota dan provinsi terkait dengan pembentukan Pokja ini di bawah. Dan penanggung jawab terkait dengan pengawasan tahapan Perpol ini. Ada yang sudah secara otomatis diserahkan ke divisi sengketa, ada juga yang masih debat antara divisi sengketa dengan divisi pengawasannya. Mohon arahan terkait ini Bu Kordif atau Pak Ketua. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ini menegaskan saja, senapas dengan jawaban Pak Ketua tadi, sesungguhnya ketika keluar soal Pokja, susunan Pokja di Bawaslu RI, maka secara otomatis itu diturunkan. Provinsi dan kabupaten kota merujuk pada ketentuan yang sama. Meski secara de jure, Polhub kita belum selesai, masih menunggu penomoran dalam prosesnya, bukan berarti lalu ini harus dianggap sebagai kendala. Itu satu. Lalu bagaimana mekanisme pembentukan Pokja provinsi dan kabupaten kota? Mengikuti arah yang sudah diberikan contohnya oleh RI. Dalam prakteknya yang namanya melakukan pengawasan tahapan itu tidak sederhana, tidak mudah. Nah, padahal waktu yang kita miliki tidak banyak. Misalnya, begitu Pokja, sekarang PIC tahapan ini adalah divisi penyelesaian sengketa, maka tataran kerjanya ada teman-teman penyelesaian sengketa, lihat ya, SKRI ya, ada teman-teman pengawasan, tetap ada tuh. Jadi instrumennya itu ada. Karena tadi itu kolektif kolegial, melibatkan. Nah, jadi Pokja ini begitu divisi penyelesaian sengketa tidak ansih divisi penyelesaian sengketa saja yang bekerja di provinsi. Kalau seperti itu apa bedanya dengan yang lalu? Kan kira-kira begitu. Pokja ini kan merangkum seluruh divisi sebenarnya. Nah, dalam transfer pengetahuan, transfer keterampilan berkenaan dengan pengawasan tahapan, karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk bimtek soal ini,
maka divisi pengawasan, divisi PHL di seluruh provinsi dan kabupaten kota bersama-sama dengan divisi penyelesaian sengketa untuk melakukan pengawasan tahapan. Apakah ini menyalahi SK soal Pokja? Enggak. Kalau teman-teman cermati, sahabat-sahabat cermati, di Pokja RI saja, kami semua pimpinan ini Dewan Pengarah. Seluruh perangkat TA, seluruh divisi ada dilibatkan di situ. Seluruh staf sekretariat dari Biro Fasilitasi Pengawasan, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran, semuanya juga ada. Nah, ini yang harus sahabat-sahabat tangkap. Jadi Pokja itu nanti merangkum seluruh kerja divisi karena target kami ada terjadi sinergi dan kolektif kolegial. Yang kedua, karena sedang tahapan sudah akan berjalan, maka divisi PHL backup sahabat-sahabat divisi penyelesaian sengketa yang pada tahapan ini menjadi penanggung jawab. Begitu ya. Artinya kan begini, penanggung jawab ada di sengketa bukan berarti lalu divisi lain tidak bekerja. Penanggung jawab ada di divisi sengketa, divisi lain tetap bekerja bersama-sama untuk memastikan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Seperti itu, Kang Mumu. Siap, terima kasih Bu Kordip. Nampaknya sudah jelas pertanyaan perihal kebijakan sudah terjawab semua. Yang dijawab oleh Pak Ketua dengan penegasan, di Bu Loli sebagai Kordip juga sudah ditegaskan, Pak Toto juga tadi sudah menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan sudah terjawab. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa berkaitan dengan pertanyaan yang muncul dari kabupaten kota itu saya klaster ke 4 klaster. Pertama klaster alat kerja, kedua klaster regulasi, ketiga klaster komposisi dan tim PIC, ketiga klaster tanda tangan teknis dan akses sipol. Nah, hal yang berkaitan dengan alat kerja tadi sudah dijawab dan Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan arahan pimpinan. Kami dari TA juga sudah menyusun alat kerja yang insya Allah setelah rapat ini akan kami sebar ke Bapak Ibu sekalian untuk kemudian menjadi panduan melakukan pengawasan. Kemudian kedua di klaster yang kedua ada klaster regulasi. Dipersilahkan kepada Pak Dr. Bahtiar untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. Dipersilakan Pak Bahtiar. Iya, terima kasih Kang Mumu. Suara saya didengarkan ya? Kedengaran Pak. Ya, izin Pak Ketua, Bu Kordif, Bu Loli, dan Pak Kordif, Pak Toto, Pak Karo, Bu Karo, dan Ibu Kapus dan teman-teman TA sekalian, dan yang saya banggakan teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi. Ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait dalam pertanyaan tersebut. Yang pertama yang kami coba identifikasi, yang pertama ada pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu Pangandaran dan Bawaslu Padang Pariaman terkait eksistensi dari pasal 121 ayat 5 PKPU 4 tahun 2022. Dalam pandangan Bawaslu Pangandaran dan Bawaslu Pariaman bahwa pasal ini menjadi tidak bermakna karena ada frasa yang digunakan dalam pasal 121 ayat 5 itu terkait frasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat 3. Sementara pasal 120 sendiri hanya memuat 2 ayat. Ayat 1 dan ayat 2, tidak ada ayat 3. Nah, saya kira di sini adalah terjadi kesalahan dalam proses pengetikan pada saat penyusunan. Tetapi saya yakin maksud yang kalau kita menggunakan penafsiran otentiknya, maka yang dimaksud di situ adalah pasal 120. Karena secara sistematis pasal 121 kita urut dari atas, dari ayat 1 sampai ayat 5-nya itu, yang dimaksud itu adalah 120. Jadi tidak menggunakan ayat. Sehingga pemaknaannya itu adalah dimaknai secara otentik pasal 120.
Jadi sesungguhnya tidak terjadi kekosongan hukum di situ. Dan ini hanya kesalahan redaksi, typo dan itu hal biasa terjadi dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman Bawaslu Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan itu mempersoalkan terkait dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 PKPU 4 tahun 2022 yang kemudian dipertentangkan dengan keputusan KPU nomor 194 tahun 2022. Pasal 9 substansi normanya mengatur tentang penghitungan persyaratan jumlah keanggotaan partai politik menghasilkan angka pecahan. Jadi angka pecahannya itu dibulatkan ke atas, sementara keputusan itu dibulatkan ke bawah. Jadi seakan-akan ada anti norma. Jadi ada norma yang saling bertentangan antara PKPU dan keputusan. Tetapi yang ingin saya katakan kepada kita semua, jangan kemudian kita benturkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi karena dia masuk dalam wilayah regeling dengan basicing keputusan. Jadi tidak pada tempatnya karena derajatnya berbeda. Maka rujukan kita itu tetap kepada PKPU-nya, bukan kepada keputusan. Ya, lagi pula keputusan itu hadir tanggal 22 Juni tahun 2022. Dia dimaksudkan untuk mengisi kekosongan terkait kegiatan pendaftaran partai politik. Sementara pada saat ada PKPU 3-nya, 4-nya, sorry. Oleh karena itu jawaban kami sebagai tenaga ahli itu menunjukkan bahwa jangan dipertentangkan, yang jadi rujukan adalah peraturan karena peraturan derajatnya lebih tinggi. Lagi pula dilihat dari waktu kelahirannya, ya, yang aturan yang lebih tinggi itu di belakang, ya, belakangan baru dimunculkan dan itu menjadi pegangan kita. Tidak perlu dipertentangkan, apalagi diantinomikan dengan keputusan KPU nomor 194. Jadi dikesampingkan 194 itu. Karena mungkin nanti KPU akan mengeluarkan keputusan yang kemudian menyesuaikan dengan norma substansi yang ada di PKPU 4 tahun 2022. Itu menjawab pertanyaan dari Bawaslu TTS. Kemudian menjawab pertanyaan dari Maros. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Maros. Dari intinya, ada satu hal yang menarik menurut saya, itu terkait eksistensi pasal 36 ayat 2 PKPU 4 tahun 2002. Ya, yang dipersoalkan yaitu terkait dengan frasa pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, memang betul ini perlu kejelasan, tetapi kalau mau mencermati, kan di situ disebutkan dalam pasal 36 itu, pasal subjek yang dilarang itu adalah TNI, Polri, ASN, kepala desa, dan sebagainya. Dan terakhir dia menggunakan frasa pejabat lainnya. Oleh karena itu, pemaknaan tentang frasa pejabat lainnya itu adalah dimaknai sebagai jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu maka pemaknaan tentang pejabat lainnya itu bukan secara sistematis dengan kategori jabatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, ya, yang dilarang memangku status sebagai anggota parpol. Misalnya, maka kita harus kaitkan dengan peraturan lainnya. Misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan desa atau lembaga adat desa. Pada substansinya melarang anggota partai politik itu melarang RT RW ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan itu untuk menjadi anggota partai politik. Termasuk di dalamnya. Nah, itu kalau kita merujuk ke Permendagri nomor 18 tahun 2018 atau kita merujuk kepada status direksi BUMN. Jadi pejabat lainnya itu termasuk adalah direksi BUMN yang memang dilarang oleh Undang-Undang BUMN sebagai anggota parpol dan ditegaskan di dalam PP 23 tahun 2022 sebagai perubahan dari PP 45 tahun 2005 ya tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan
pembubaran BUMN. Jadi pemaknaan frasa pejabat lainnya itu harus dihubungkan secara sistematis dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang jabatan tadi. Itu terkait pertanyaan pasal 36 itu. Kemudian ada juga pertanyaan yang terkait dengan kegandaan identik proses Permin di KPU. PKPU hanya mengatur norma terkait keanggotaan ganda identik dalam satu parpol yang sama. Bagaimana kiranya ditemukan ganda identik antar parpol? Saya kira ini harus dibaca ulang kembali dalam PKPU-nya, karena kegandaan identik antar parpol juga diatur. Tapi jalan keluarnya, mitigasi yang harus dilakukan itu adalah ada ruang dalam PKPU itu untuk mengenai kegandaan itu diselesaikan di masa perbaikan dan akan kemudian diverifikasi ulang kembali oleh KPU. Saya kira jalan keluarnya mitigasinya di situ. Kemudian yang terakhir, kira-kira yang bisa saya jawab terkait ini nanti kemudian ditambahkan oleh teman-teman. Mic-nya mute. Mic-nya mute, Pak Dokter. Ya, bukan saya yang memute, mungkin dari sistem. Oke, selanjutnya, dengar ya? Dengar, Pak Dokter. Kemudian terkait pertanyaan, tahapan pendaftaran dan verbal sudah full sipol atau paperless, dan PKPU tidak mengatur alternatif selain sipol. Bagaimana mitigasi KPU terhadap potensi sipol bermasalah? Dan bagaimana tindakan pengawas di tingkat kabupaten sekiranya pada proses substansi Permin atau Verfak terjadi masalah dengan aplikasi sipol? Saya ingin menjawab begini, Bapak Ibu sekalian, mungkin ditambahkan oleh teman-teman. Memang betul, jika kita cermati, PKPU 4 itu pada dasarnya menghendaki partai politik itu menggunakan sipol untuk proses pendaftaran. Karena kita lihat di pasal 18 ayat 1 itu disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan. Jadi setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui sipol. Ya, jadi itu artinya kalau kita baca secara sistematis dari pasal tersebut, kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa memang parpol dituntut untuk menggunakan sipol dalam rangka mengisi semua daftar isian dengan dokumen yang diperlukan supaya menjadi peserta pemilu 2024. Melalui sipol itu kemudian diuploadlah data. Nah, kalau dokumennya tidak lengkap, tentu oleh KPU buatkan berita acara dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak mendaftar. Nah, namun terlepas dari semua itu, prinsip yang harus diketahui bahwa sipol itu hanyalah alat bantu. Oleh karena itu, KPU tidak boleh menolak pendaftaran dengan alasan parpol tidak menginput data ke dokumen persyaratan ke sipol. Jika menolak, maka tindakan KPU itu dapat dipandang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Itu menurut pandangan saya. Jadi, karena kita merujuk kepada putusan-putusan Perbawaslu kita yang ada. Nah, saya kira ada potensi persoalan yang perlu kita clearkan nanti di tingkat terkait dengan pemaknaan persyaratan pendaftaran. Karena kalau kita merujuk kepada 8 putusan administrasi Bawaslu sebelumnya, ada 2 persoalan yang menjadi krusial. Pertama, persoalan yang terkait dengan eksistensi sipol. Karena kalau yang dulu diwajibkan, tapi alhamdulillah sekarang itu tidak diwajibkan. Tetapi kalau kita menggunakan ukuran PK pasal 18 ayat 1 tadi, pada akhirnya memang sipol memang jadi sebuah keharusan. Nah, yang kedua berkaitan dengan pemaknaan kelengkapan persyaratan. Nah, kelengkapan persyaratan itu yang harus kita pertanyakan pada saat mana kelengkapan persyaratan itu ditentukan. Apakah pada tahap pendaftaran atau pada verifikasi partai politik dan penetapan keabsahan persyaratan. Nah, ini 2 hal yang memang perlu kita cermati dalam prosesnya itu terkait penggunaan sipol ini, karena pada dasarnya bisa ada persoalan yang kita masih perlu clearkan. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan bagaimana status hukum terhadap
anggota partai politik yang terakhir ya berstatus kepala desa. Karena di Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa terdapat pasal yang menyebutkan larangan bagi kepala desa mengurus pengurus partai. Sementara di tahun 2022 pasal 32 disebutkan bahwa salah satu potensi tidak memenuhi persyaratan keanggotaan partai politik adalah karena status pekerjaan sebagai kepala desa. Saya kira mohon maaf ini pertanyaan yang kemudian sebenarnya PKPU 4 2022 itu pasal 32-nya itu pada dasarnya merupakan instrumen norma yang menjustifikasi atau yang membuktikan terkait keterlibatan kita sebagai anggota partai politik. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Jadi pertanyaannya yang saya kira kurang tepat karena tidak ada hal yang perlu dipertanyakan di situ. Justru pasal 32 itu sebagai norma justifikasi yang kita pakai sebagai sarana pembuktian apakah kepala desa itu terlibat dalam sebagai anggota partai politik atau tidak. Dan ini adalah alat kerja kita untuk memastikan itu. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebijakan regulasi. Ya. Kembali ke Kang Mumu, silakan Bang. Terima kasih Pak Dokter. Beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Dokter. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi tadi sudah dijawab. Berikutnya akan kita persilahkan kepada TA yang lain. Mungkin ada yang ingin menjawab. Pak Izi sudah hadir nampaknya. Siap Bang. Siap, izin. Dipersilakan Pak Izi. Izin Bapak Ibu, saya merespon beberapa pertanyaan. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang ini berkaitan dengan dimensi pencegahan, meskipun di beberapa pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh TA yang lain, ada Pak Dr. Bahtiar dan Pak Mumu. Yang pertama yang saya respon adalah dari Padang Pariaman, pertanyaannya pencegahan pada saat Permin dan Perpak dilakukan. Nah, kami di Bawaslu RI sudah menyusun mitigasi kerawanan tahapan dari pendaftaran sampai penetapan. Setidaknya di Permin itu ada 3 poin yang menjadi titik rawan. Pertama terkait kegandaan anggota, kemudian yang kedua terkait keanggotaan yang TMS, dan yang ketiga penyalahgunaan identitas. Dan ini penyalahgunaan identitas ini menjadi salah satu poin penting pada tahapan ini untuk ditindaklanjuti di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian pada saat verifikasi faktual tentu ada beberapa isu yang perlu untuk dijadikan sebagai mitigasi kerawanan. Pertama terkait kepengurusan, misalnya pengurus yang diverifikasi faktual itu tidak sesuai dengan yang diunggah di Sipol. Kemudian pengurus tidak menggunakan KTP dan KTA, pengurus tidak dapat menghadirkan anggota partai politik. Yang kedua kaitan kantor, tadi juga ada pertanyaan, selain kantor tidak memenuhi syarat, alamat kantor yang ada di surat keterangan tidak sesuai dengan akta ketika diverifikasi, dan yang ketiga kondisi kantor digembok pada saat diverifikasi faktual. Yang kaitan keanggotaan, yang pertama adalah KTA-nya tidak sesuai, kemudian ada juga anggota parpol yang belum menggunakan KTP elektronik, NIK-nya tidak sesuai, ada ganda internal yang tadi sudah disampaikan, dan informasinya juga di Sipol kalau kaitan pengurusnya sudah bisa mendeteksi kegandaan internal, kecuali kegandaan eksternal baru bisa diverifikasi di Verpak. Kemudian ada anggota di bawah umur, ada yang MS tapi tidak ada yang tidak hadir tapi dinyatakan MS oleh KPU. Kemudian anggota tidak bisa dihadirkan pada saat verifikasi dan tidak ada verifikasi perbaikan, dan adanya juga keanggotaan fiktif. Kaitan ketiga memang ini tidak berkaitan langsung dengan di provinsi dan kabupaten kota, tapi menjadi tidak menjadi persyaratan mutlak, tapi menjadi perhatian serius terkait keterwakilan perempuan. Kalau di RI kan klausulnya adalah menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Sehingga kalau misalnya tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan, maka dipandang tidak memenuhi syarat. Namun di kabupaten kota, karena sifatnya itu memperhatikan, ada yang melampaui, ada yang tidak. Nah, kerawanan ini yang perlu untuk didorong bagaimana Bawaslu berkoordinasi dengan partai politik sebisa mungkin untuk menghadirkan 30%
perempuan, karena ini akan berdampak pada saat pencalonan di DCS yang itu tetap harus 30% begitu. Kemudian juga basis verifikasi di periode pemilu 2019 ada perbedaan pandangan. Ada partai politik yang dia menggunakan datanya itu dari Kumham, ada yang menggunakan dari Sipol, dan isu krusialnya data di Sipol ini tidak sama dengan di Kumham. Implikasinya adalah misalnya kalau di Kumham katakanlah pengurusnya 100 orang, maka keterwakilan perempuan adalah 33 orang. Ketika diupload di Sipol, misalnya yang diupload itu tidak 100, hanya 20, maka data keterwakilan perempuan ini hanya sekitar 6 atau 7. Nah, ini kerawan-kerawan ini bisa mungkin untuk dilakukan langkah-langkah pencegahan. Nah, kaitan dengan pertanyaan apa langkah pencegahan yang bisa dilakukan, tentu yang pertama yang paling penting itu adalah melakukan himbauan baik kepada KPU ataupun kepada partai politik. Kemarin pada 29 Juli Bawaslu RI telah melayangkan himbauan ke dua lembaga tersebut. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga bisa menindaklanjuti dengan himbauan yang serupa. Selain himbauan juga yang kedua perlu adanya optimalisasi koordinasi baik ke Bawaslu ke KPU juga ke LO partai politik. Tadi juga sudah disinggung di awal oleh para pimpinan, perlunya kemudian melakukan koordinasi permulaan untuk melakukan collecting data LO partai, sehingga ketika ada permasalahan di lapangan itu kemudian bisa segera dilakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk juga mendorong KPU untuk mengoptimalkan helpdesk-nya KPU. Ini kaitan dengan pertanyaan berikutnya, misalnya dari Bob Pendigul Papua ada pertanyaan bagaimana dengan regulasi yang sudah ada namun masih banyak pengurus partai politik yang kurang memahami. Nah, ini perlu untuk kita petakan, apakah partai politik yang tidak memahami itu sudah dilakukan sosialisasi oleh KPU atau belum. Maka kalau misalnya belum dilakukan sosialisasi, Bawaslu bisa menghimbau dan mendorong KPU untuk segera melakukan sosialisasi. Kalau misalnya sudah dilakukan sosialisasi namun masih terdapat pemahaman yang kurang dari hasil pembacaan kita pada sipolnya partai politik, maka perlu untuk dilakukan langkah-langkah cepat, misalnya berkoordinasi dengan LO partai untuk mengingatkan ataupun juga mendorong partai politik untuk berkonsultasi dengan helpdesk-nya KPU. Begitu secara teknis. Di samping juga bentuk pencegahan-pencegahan yang lainnya. Kemudian juga yang ketiga dari Padang Pariaman, saya mau menanyakan perihal teknis KPU Kabupaten Kota dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol, menyatakan anggota tidak hadir di rumah maka lakukan video call. Nah, kaitan ini memang sudah ada di regulasinya di PKPU 4. Misalnya di pasal 76 ayat 1, apabila pada saat perpak itu ada kepengurusan atau keperwakilan perempuan itu tidak hadir, maka bisa menggunakan sarana teknologi informasi. Yang paling akurat itu adalah semacam video call atau Zoom yang komunikasi secara langsung. Yang kedua, di pasal 2-nya dijelaskan bahwa penggunaan sarana yang dimaksud itu dilakukan dengan menggunakan panggilan video ataupun konferensi video. Jadi tidak hanya satu orang, bisa kemudian konferensinya secara bersama-sama untuk mendeteksi apakah misalnya orang yang ada di keanggotaan itu, di KTA itu sama dengan yang dipilih atau tidak. Kalaupun misalnya dirasa diragukan, maka dilakukan pencermatan kembali terhadap KTA, KTP ataupun KK. Nah, kalau misalnya tidak bisa dihadirkan dan tidak bisa melakukan verifikasi melalui saluran alternatif, maka dinyatakan TMS. Itu respon dari saya, Pak Mumu dan Bapak Ibu semua terkait langkah-langkah pencegahan yang dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Kang Iji. Mungkin ada yang lain yang ingin merespon? Tapi sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, forum ini hanya menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke
Bawaslu RI atas perintah Ketua untuk dijawab hari dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul, Bapak Ibu sekalian. Silahkan dimasukkan di kolom komentar. Mohon admin untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom, lalu kemudian kita rangkum dan kita akan berusaha untuk menjawab secara tertulis, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita hanya fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas pertemuan kemarin. Itu informasinya. Barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Barangkali ada TA yang lain, ada Kang Asep? Yang apa? Terbawa emosi tanya Indah juga. Indah. Pak Dayanto, mungkin ada hal yang ingin ditambahkan? Apa tadi? Diam aja. Pak Mumu izin satu lagi pertanyaan yang perlu direspon kait. Mangga. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar kaitan adanya parpol yang tidak menginput sipol. Nah ini di PKPU-nya di pasal 22 ketika misalnya ada salah satu klausul yang tidak terpenuhi, misalnya isiannya itu tidak lengkap, dokumen pendaftarannya juga tidak lengkap, ataupun lengkap tapi tidak dicetak di sipol, maka KPU memberikan tanda terima pengembalian. Nah, tanda terima pengembalian Pak Izi, mute-nya dibuka Pak Izi, mohon maaf. Ya siap. Nah, terkait tadi ada pertanyaan dari Jombang ya. Dari Jombang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Bahtiar secara regulasi terkait positioning sipol itu dan implikasi yang mungkin terjadi apabila KPU menolak berkas pendaftaran yang tidak diinput ke sipol. Nah, secara teknis itu sudah tertera di pasal 22 PKPU 4. Kalau misalnya ada calon peserta dari partai politik yang unggahan datanya tidak sesuai, atau isian data atau dokumen pendaftarannya tidak lengkap, ataupun lengkap tapi tidak diinput ke sipol, maka KPU memberikan form pengembalian gitu. Nah, berkas pengembalian ini ditindaklanjuti untuk diupdate dan diperbaiki pada selama masa tahapan berlangsung. Nah, ada potensi sengketa yang muncul kalau misalnya kejadiannya itu di akhir terdengar selesai. Terdengar. Nah, kalau tadi kondisinya di tengah tahapan itu masih mungkin untuk kita lakukan langkah-langkah pencegahan. Bagaimana kalau kejadiannya di akhir masa pendaftaran? Untuk input sipolnya itu sudah tidak memungkinkan, tapi secara berkas fisik, kemudian ini memenuhi syarat kalau acuannya ke undang-undang. Nah, potensi inilah yang akan menimbulkan sengketa begitu. Nah, informasi sementara kemarin itu saya tanya ke KPU itu, mereka akan menerima menerima berkas itu, namun tetap untuk melakukan input sipol dibantu oleh helpdesk-nya KPU. Ini silakan Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Izi. Mungkin ada lain yang ingin ada TA lain yang ingin merespon? Pak Dayanto, apa masih ada di forum? Atau Kang Asep Mufti? Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami sudah terjawab beberapa semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian.
Selanjutnya mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan susulan yang sambil kita menunggu ke Juknis yang akan kita turunkan dalam bentuk alat kerja dan SE, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu bisa dirangkum oleh tim kami, tim di Pusdatin, untuk kemudian diberikan jawaban secara tertulis yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk jawaban. Jika sudah tidak ada yang jika sudah tidak ada yang ingin dipertegas, saya izin untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyudahi forum ini. Pak Deputi, bagaimana Pak Deputi? Ada arahan lain? Iya, Pak Mumu. Kalau andaikan hari ini kita hanya menjawab pertanyaan yang telah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh para TA tadi, maka kalau kebijakan pertanyaan selanjutnya akan kita jawab tertulis. Ya, saya pada intinya menyesuaikan dengan keputusan kita. Tapi sebelumnya berikan kesempatan lagi kepada ketua atau anggota Bawaslu untuk dapat memberikan beberapa arahan sebelum kita tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Mohon izin Pak Dayan. Ya, barangkali sebelum ditutup oleh pimpinan, Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan ini, saya kira setidaknya ada 4 hal ya, yang itu kemudian menjadi kunci penting efektivitas dan optimalisasi bagaimana kita melakukan kerja-kerja pengawasan, baik pada tahap sekarang ini, pendaftaran partai politik dan verifikasi, maupun pada tahap-tahap selanjutnya. 4 kunci penting itu, yang pertama adalah bagaimana strong koordinasi ya yang kuat dari komisioner dan pejabat struktural baik DRI maupun sampai ke provinsi, kabupaten, kota. Bapak Ibu, teman-teman, saya kira ini secara esensial bisnis prosesnya sama saja dengan yang selama ini dilakukan oleh kerja-kerja pengawasan di Bawaslu. Akan tetapi prinsip yang coba dibangunkan adalah bagaimana kita membangun lingkungan kerja pengawasan yang itu memang berbasis pada apa yang sudah tadi disebutkan, kolektif kolegial itu. Kolektif kolegial ini bukan saja pada konteks komisioner, tapi juga pada struktural dan seterusnya. Nah, oleh karena itu memang kerja kolaboratif dari semua ini menjadi penting. Jadi misalnya selama ini ada kesenjangan skill, kalau kita lihat evaluasinya dari divisi dan struktural misalnya yang membidangi pengawasan sebelumnya itu. Nah, ini transfer skill dan pengalamannya kan kita sama-sama dilakukan. Itu yang pertama. Kedua adalah soal regulasi kebijakan atau NSPK-nya, norma standar prosedur kebijakan. Berkaitan dengan NSPK ini dari yang berkembang, setidaknya saya mengidentifikasi ada 2 hal penting. Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan aspek formil ya, untuk bagaimana kita mensupport kerja-kerja pengawasan yang akan kita laksanakan. Pada aspek formil itu, ini kan kemudian sudah coba direspon ya, ada muncul surat edaran, ada surat ketua, sampai pada alat kerja dan seterusnya. Tadi juga sudah diidentifikasi ada yang sifatnya kebijakan dan sifatnya teknis. Itu menjadi catatan, nanti ada hal-hal yang perlu kita respon secara cepat pada level RI. Ini juga harus secara cepat kita konsolidasikan. Itu pada aspek formilnya.
pada aspek materialnya, saya kira tadi seperti yang sudah menjadi respon dari TA Pak Bahtiar, itu kemudian juga saya kira kita perlu melakukan identifikasi secara menyeluruh ke depan terkait dengan berbagai hal yang itu kemudian secara normatif terjadi pertentangan begitu. Nah, ini kan kemudian membutuhkan seperti apa pendirian kebijakan RI secara hukum. Kita bisa mereferensi misalnya dari putusan-putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Agung. Begitu juga jurisprudensi pada putusan Bawaslu. Nah, ini secara material, ini kemudian saya kira perlu kita petakan secara menyeluruh, bukan saja pada tahap verifikasi partai politik ini, bahkan sampai di ujung. Sehingga secara material kita punya referensi yang sama, baik di RI maupun sampai di kabupaten kota sebagai pedoman terhadap pengaturan norma-norma, terutama benturan ya antara PKPU dengan apa yang kita nilai undang-undang itu kemudian terjadi pertentangan. Itu yang kedua soal regulasi baik formil maupun materialnya. Yang ketiga saya kira yang penting juga adalah kita mengembangkan kultur kerja ya, kultur lembaga yang kolektif kolegial itu. Nah, ini secara kultural memang juga harus diinternalisasi. Kita sekarang ini tidak lagi bekerja berdasarkan divisi-divisi yang itu terkompartemen secara terpisah satu sama lain. Tapi ini adalah kerja-kerja internal kolaboratif. Dan yang keempat saya kira yang penting adalah koordinasi berjenjang ya di antara kita, sehingga potensi masalah bisa kita identifikasi sejak dini dan kemudian kita bisa merespon itu dengan cepat. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi penting sehingga kerja-kerja pengawasan ini bisa kita hasilkan secara efektif dan secara maksimal. Itu barangkali Pak TA, Kang Mumu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dayanto. Untuk selanjutnya sudah terhubung ada Pak Dr. Abdullah. Kami akan mintakan masukan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilakan Pak Abdullah. Terima kasih host. Di kantor Pak Abdullah nih ya. Iya, saya di kantor ini. Ya, baik, saudara-saudara sebangsa, setunggal dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk semua. Saya hanya ingin menambahkan dan mempertegas untuk kawan-kawan kabupaten, kota dan provinsi. Perlu saya tegaskan bahwa pendaftaran partai politik, saya hanya mengingatkan dan menghimbau bahwa isu yang ketika kita menghadapi persoalan dalam verifikasi parpol ini, termasuk pengawasan parpol, pencegahan verifikasi parpol, ini isunya adalah isu legalitas, bukan isu regularitas. Ya. Isu legalitas pendekatannya undang-undang. Maka kawan-kawan provinsi, kabupaten, kota utamakan dulu analisis di undang-undang. Itu mengenai syarat. Termasuk prosedurnya, utamakan syarat dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sehingga perlu kecermatan dan kehati-hatian, perlu analisis di undang-undang dulu. Baru kita masuki PKPU nomor 4 tahun 2022. Jika mengalami benturan, jika menghadapi problematika di dalam implementasi PKPU, maka Anda harus kembali ke undang-undang. Bila PKPU itu bertentangan dengan undang-undang, maka kesampingkan PKPU, dahulukan undang-undang.
Itu isu legalitasnya. Menyangkut prosedur. Prosedur itu ada dua prinsip sebenarnya. Jadi prosedur pendaftaran parpol itu ada dua prinsip. Pertama adalah menghindari atau mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan wewenang KPU. Kedua adalah untuk melindungi hak-hak partai politik. Nah, itu yang harus dilakukan sehingga baik prosedur maupun persyaratan utamakan analisis dan munculkan isu legalitas, bukan isu legalitas. Itu saran saya para kawan-kawan ya. Sehingga nanti kita akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pendaftaran partai politik. Saya kira itu saja, Pak. Saya hanya mengingatkan kawan-kawan dan mendeterminasi kawan-kawan di kabupaten, kota, dan provinsi. Thank you so much. Terima kasih. Kami selamat bekerja sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobar semangat kami tak akan berhenti.